kalangan usia muda yang itu produktif tadi itu harus sehat dan berpendidikan. Yo, Metamiarsa, setelah absen cukup lumayan lama ya, setelah puasa kemarin, kali ini Mi Podcast balik lagi. Dan spesial kenapa di bulan Juni? Karena bulan Juni adalah bulan yang nantinya, tepatnya tanggal 26 Juni, itu akan diperingati yang namanya Hari Anti Narkotika Internasional, bukan hanya di Indonesia saja. Dan tamu kita kali ini juga otomatis ada hubungannya dengan hari tersebut ya. Langsung aja, ini dia tamu kita. Beliau adalah seorang pria ganteng, gagah dan cukup hangat ya. Langsung aja Pak Tri, selamat siang. Selamat siang, Mas. Sehat Pak Tri? Alhamdulillah sehat. Wah, ini Pak Tri ini selamat datang kita ucapkan di kota Solo ya. Karena saya dengar gosip-gosipnya, mudah-mudahan bukan gosip tapi ini fakta. Beliau ini baru aja kemarin sempat beberapa periode tuh di kota lain, tepatnya di kota Cilacap. Jadi baru 4 bulan saya pindah ke baru 4 bulan. Surakarta, ya. Ibarat orang hamil belum tahu Pak. Ini anaknya cowok apa cewek belum tahu nih Pak ya. Sudah bisa di serius Pak? kan bisa. Itu berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan sudah kelihatan. Iya. Oke, kita nggak bicara soal anak ya, kita bicara soal BNN sendiri. Pak Tri, perkenalan dulu dong. Pak Tri ini siapa? Di sini sebagai apa? Begitu Pak, silakan. Jadi saya ini penugasan dari Polri. Oke, langsung dari Polri ya dari Pak ya? penugasan dari Polri. Oke. Satker saya Bareskrim Mabes Polri gitu. Oke. Jadi, saya sejak 2015 itu ditugaskan di BNN. Saya pernah di BNN Pusat, di Deputi Pemberantasan, pernah di Biro Umum, kemudian setelah itu saya 3,5 tahun menjadi Kepala BNN Kabupaten Cilacap. 3,5 tahun di Cilacap Pak? Okay. Baru mulai awal Februari saya dipindah ke Surakarta ini. Berarti Lebaran kemarin di sini dong, pertama kali dong Pak ya? Iya. Oke. Dan tidak kemana-mana kan. Nggak boleh mudik. Nggak boleh mudik. Orang nggak boleh datang, nggak boleh keluar juga ya Pak ya. Oke, tapi asli mana Pak Tri? Saya asli Temanggung. Dekat lah. Sebetulnya bisa, cuman kan tanggung jawab itu. Itu Pak. Iya. Masa ngelarang anak buat terus kita mudik. Nah, nggak fair ya Pak ya. Kalau ada apa-apa di jalan Betul Pak Tri. nanti. Pak Tri, ini perlu ada sedikit pemahaman Pak bahwa di Mi Podcast ini kan kita ngobrol ringan, ngobrol santai. Ya setidaknya paling nanti ya 3 sampai 80 jam ya Pak ya kalau emang kita betah Pak. Pak Tri, tentang BNN sendiri Pak. Seperti yang kita tahu bahwa pemerintah sendiri kan lagi gencar-gencarnya yang namanya melakukan aktivitas atau segala program-program yang berhubungan dengan penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini Pak. Nah, artinya banyak program-program pemerintah pusat khususnya sudah dilakukan. Tetapi apa ya Pak Tri yang membuat itu kok nggak bisa berhenti itu apa ya? Apa seperti orang lapar Pak? Jadi kenyang berhenti ntar lapar lagi makan lagi. Kayaknya kasusnya akan berulang terus itu apa sebab utamanya itu apa Pak? Kalau menurut Pak Tri? Sebetulnya juga seperti prinsip ekonomi itu kan, ada supply ada demand gitu. Sepanjang masih ada yang minta. Ya, yang minta itu kan ada supply terus gitu. Di samping juga masih sebetulnya banyak faktornya gitu kan. Pertama memang penduduk kita besar, itu kan juga potensi pasar gitu. Kemudian ini sebagai contoh saja, misalnya harga sabu itu kalau di Cina itu kan 1 gramnya itu bisa sekitar 50.000, tapi di Indonesia kan bisa 2 juta. Wow. Itu kan juga bagi ya Pak ya. Bagi bisnismen. Gila, itu berlipat-lipat seperti itu Pak. Iya gitu. Ya kalau nggak ketangkap deh. Iya. Nah, kemudian juga ternyata setelah dipidana itu juga tidak memberikan efek jera gitu kan. Buktinya di dalam lapas itu juga masih banyak yang menjadi operator. Bener Pak. Gitu. Beberapa kasus adalah yang ditangkap itu orang yang dulu pernah ditangkap juga di kasus yang sama. Residivis gitu kan. Itu kan berarti tidak memberikan efek jera. Oke. Ini dulu sempat beberapa kali dibahas ya Pak ya, bahwa ada kritisi bahwa mungkin hukum kita itu memang kurang begitu menakutkan kali gitu. Itu gimana tanggapan Pak Tri soal itu? Tapi kalau dari situ juga belum tentu juga gitu ya. Misalnya kita menerapkan hukuman mati itu belum tentu juga akan membuat orang jera juga gitu. Iya juga, seperti ya, misalnya Cina itu. Itu kan tegas seperti itu. Bener. Tapi Nyatanya ada juga gitu. Oke, apa karena kepepet kebutuhan kali Pak ya? Bisa juga. Ya tadi makanya Pak Tri bilang banyak faktor ya. Banyak faktor. Itu mungkin baru salah satu di antaranya. Ini pintu masuknya ke Indonesia ini kan banyak sekali. Iya. Panjang pantai kita itu kan
terpanjang. Aksesnya bisa di mana-mana. Di mana saja. Oh, artinya soal narkoba ini Indonesia sendiri apa ya? Kalau istilah kita di bisnis tuh potensi pasarnya besar banget ya, Pak. Pasar besar gitu. Itu lirikan orang luar tuh pasti. Betul. Oh, Gitu. Nah, salah satu kriterianya itu ya, sekarang itu kalau ada namanya NPS, New Psychoactive Substance itu zat yang baru gitu ya. Itu percobaannya di Indonesia gitu. Jadi kalau di Indonesia dilempar laku, nah itu nanti baru di barometer ceritanya. Iya, barometer juga gitu. Astaga. Jadi kadang bukan lagi tujuan gitu, tapi kita itu sudah menjadi produksi. Produksi gitu. sampel dulu nih, sampel dulu ya. Sampel dan sudah bikin produksi juga di Indonesia. Wow. Diungkap beberapa pabrik ekstasi kemudian PCC itu kan di Indonesia itu. Oke. Iya makanya kemarin beberapa ditemukan pabrik di mana yang kayaknya dari luar rumah biasa nggak tahu yang di dalamnya sampai kayak gitu Pak ya. Artinya mereka dari sisi kriminal sendiri, mereka pelaku kriminal itu sendiri juga berevolusi ya Pak ya. Menemukan cara-cara baru bagaimana biar caranya nggak ketahuan. Iya. Jadi namanya NPS itu kan sebetulnya mereka celah. Jadi kalau itu belum masuk di dalam peraturan Menteri Kesehatan, itu kan celah berarti tindak pidananya belum bisa masuk. Nah itu gimana tuh Pak ngatasinya Pak? Kan ada beberapa kemarin ditangkap itu kan ada ini ternyata jenis baru. Nah jenis baru kan tidak ada di undang-undang tuh. Nah itu gimana tuh ngatasinya? Itu BNN sekarang punya laboratorium pusat, itu berkejaran dengan waktu. Makanya begitu ada ditemukan zat baru, baik BNN yang menemukan, Mabes Polri maupun dari Bea Cukai itu nanti kan segera ditindaklanjuti. Itu ada komite nasional yang itu nanti akan terdiri dari berbagai ahli, farmakologi segala itu, nanti akan disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Nanti Menteri Kesehatan akan mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan. Wow, berarti bisa jadi peraturan dari Menteri Kesehatan itu baru tuh juga cepat dong Pak berarti? Harus cepat makanya. Setahun bisa mengeluarkan bisa sampai 4 itu. Kalau tidak nanti kan ada celah hukum ini mereka nggak bisa tertangani. Oke, berarti yang kayak yang kemarin misalkan ada jenis gorila ya Pak ya? Oke, gorila itu sudah masuk kalau itu. Udah masuk itu Pak ya? Yang terbaru ini apa nih Pak? Ada jenis apa lagi nih? Sebetulnya ya masih banyak varian dari gorila itu. Iya, gorila itu gitu. Oh, saya juga pakai loh Pak gorila. Gorila glass Pak ini Pak. Ya, jadi biar nggak pecah Pak. Beda ya. Oh begitu ya Pak ya. Oke. Nah terkait dengan ini Pak, Kota Solo sendiri aja kita skupnya yang kecil aja lah, nggak usah yang jauh-jauh ke nasional atau internasional. Kalau di Solo sendiri kasus narkoba sendiri sampai dengan detik ini gimana nih Pak? Meningkat atau stuck atau turun nih? Kalau dilihat dari ungkap kasus ini data juga dari Polres Tabes dan dari Polda itu masih peringkat kedua setelah Kota Semarang Solo itu peringkat kedua. Jadi pertama Semarang dulu. Iya. Sebentar, ini untuk nasional atau lokal nih Pak? Untuk Jawa Tengah. Oh, untuk Jawa Tengah. Oh, jadi pertama Semarang. Iya, baru. Kedua Solo. Please teman-teman kita turunkan ya. Dari 2 menjadi 10 kalau bisa ya. Bikin malu. Kan kita juga tidak hanya melihat dari tren angka ungkap kasus juga, tetapi kan juga dari yang ikut rehab di kita itu kan juga bisa jadi juga menambah angkanya juga bisa melihat untuk indikatornya itu. Oh, tapi tunggu Patri, untuk hitungan peringkat 2 itu Solo tuh Solo kota atau Subosukowono Seraten, Pak? Solo kota. Oh, gitu. Hanya Solo kota aja. Iya. Kan itu kan kalau dilihat peringkat itu kan masing-masing Polresta gitu per Polres ya. Kalau data dari Polda kan begitu. Tapi kalau bicara Indonesia, Pak, nomor 1 tuh yang kota mana, Pak? Sementara ini, Pak? Ya, masih ini bocoran penting loh ya. Masih Jakarta lah. Tetap ya Pak ya. Jakarta Medan itu. Tetap Jakarta. Oh Medan di luar kotanya Medan. Medan masih. Oke. Siap. Kalau dari Solo sendiri Pak, dari BNN Solo sendiri aktivitas yang saat ini sudah dilakukan apa aja nih? Jadi kalau di BNNK ini kan kita lebih kepada pencegahan. Gitu. Jadi sosialisasi pencegahan itu kita ada pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi kalau pencegahan itu kita memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu supaya sekarang itu tadi saya sudah sampaikan kita itu mengajak untuk hidup sehat, pola hidup sehat aja, menghindari hal seperti itu. Karena larang-larang katanya sekarang kan sudah sulit gitu. Jangan begini, jangan begitu, malah nggak didengar, malah dilanggar Pak. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat itu kita mengajak seluruh komponen masyarakat itu supaya ikut peduli, kan tidak mungkin kalau ditangani oleh pemerintah sendiri dalam arti BNN dengan Polri kan gitu. Itu ngajak seluruh komponen masyarakat. Kemudian kita ada pemberantasan, nah itu yang dari sisi penindakan hukum itu, tindak pidananya. Kemudian
ada rehabilitasi. Jadi BNN Kota Surakarta ini sudah punya klinik juga, gitu, namanya Ngudi Waras. Nah, kita melayani, memfasilitasi para korban yang ingin sembuh. Di mana itu Pak? Ngudi Ada Waras? di kantor BNN di Ki Ageng Mangir, Iya. Laweyan. Oh, daerah Bekas, Laweyan, ya, teman-teman. jadi bekas penumping, puskesmas penumping, kita kantornya di situ. Oh, jadi dulu itu Puskesmas Penumping, Ya, dulu Puskesmas sekarang Penumping. dirombak menjadi kantor BNN, Kantor BNN. Solo ya. Itu masih asetnya provinsi. Oke. Jadi kita masih pinjam pakai juga. Siap. Ya mudah-mudahan Pak tahun ini nanti punya kantor sendiri lah ya. Jajaran sama Meta nggak apa-apa. Biar sosialisasinya lebih gampang, Pak. Nah, gini Pak, ini ada pertanyaan. Saya dulu pernah dengar bahwa ada ketakutan dari misalkan gini Pak. Sebenarnya tindakannya apa sih Pak? Seandainya nih, taruhlah saya misalkan orang yang lagi kenal dengan narkoba nih, tapi langsung berhenti nih. Cuman kan, apakah saya ini perlu laporan atau gimana gitu maksudnya Berartinya tindakan masih ada ketergantungan atau tidak gitu. Oh gitu ya. Ya, Oh jadi diduain. Kalau berhenti itu sudah nggak ada keinginan pakai lagi ya nggak masalah gitu. Oke. Nah kadang-kadang kan nanti takutnya adalah kalau lapor mah ditangkap. Nah itu gimana tuh Pak biasanya? Jadi ini perlu biar orang tahu nih. Rehabilitasi di BNN itu ada dua. Ada dua. Gitu. Jadi compulsory itu yang wajib. Compulsory. Itu misalnya ditangkap. Oke. Nah itu nanti bisa diajukan, harus ada namanya TAT, Tim Assessment Terpadu. Nanti penyidik BNN atau penyidik dari Polresta, Sat Narkoba akan meminta TAT ke kita. Gitu. Nanti di situ akan ada tim hukum, ada tim medis, akan dipelajari. Dia itu hanya korban, pemakai saja, ataukah merupakan bagian dari sindikat. Oke, sebelum diteruskan Pak, ini harus dibedakan nih. Apakah dia hanya korban, pemakai aja, atau sindikat? Ada 3 jenis tuh. Korban itu gimana? Korban itu yang dia memakai itu misalnya tanpa sadar, bujukan gitu. Bujukan itu termasuk korban ya? Ya, dibujuk-bujuk, dia tidak tahu bahwa itu. Kan kadang-kadang bisa. Kita cuman ngobrol-ngobrol gitu dikasih minum gitu kan. Itu korban itu maksudnya? Ternyata dikasih gitu kan gitu. Jadi nanti tim hukum itu akan melihat itu. Menyelidiki dulu. Ya, dari berita acara pemeriksaan yang sudah dibikin oleh penyidik akan didalami gitu. Bahwa ini benar-benar dia diajak nih. Dari dia betul korban gitu. Oke. Terus tadi apa? Korban? Itu korban ataukah dia bagian dari jaringan? Sebentar. Korban bagian dari jaringan. Ya sebetulnya 2 itu saja. Korban atau bagian dari jaringan. Itu dari tim hukum gitu. Kemudian nanti tim medisnya akan melihat sejauh mana dia ketergantungannya. Oh beda lagi gitu ya. Nanti kalau dia itu ternyata hanya korban, terus kemudian dia tingkat ketergantungan perlu difasilitasi untuk rehab. Nah, nanti akan diberikan rekomendasi oleh tim itu. Itu namanya nanti pengenaannya di pasal 127 Undang-Undang 35 2009. Oh berarti memang ya tidak ucuk-ucuk langsung di penjara gitu enggak ya Pak sebenarnya? Enggak sebetulnya. Itu nanti kan akan direkomendasikan. Itu nanti bahan itu nanti yang akan dijadikan pertimbangan oleh hakim nanti ketika memutuskan itu kan. Oh artinya gini, begitu ada kasus penangkapan orang nih, ketangkap lu pakai narkoba nih, kamu pakai narkoba, itu sebenarnya belum tentu dia akan dipenjara ya Pak belum ya? Tentu, nanti kan ada barang buktinya, itu ada namanya surat edaran MA. Jadi ada peraturan bersama antara MA, Kejaksaan, Mabes Polri, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian dari BNN. Nah, itu ada ketentuannya. Kalau misalnya sabu atau metavitamin itu kurang dari sekian gram, kalau misalnya ekstasi kurang dari sekian, itu salah satu persyaratannya itu. Gitu. Terus nanti hasilnya saat dia ditangkap itu positif gitu. Nah, itu yang compulsory. Nah, kemudian ada yang voluntary. Ya, voluntary ini sukarela. Oh, dia lapor sendiri. Ya, kalau dia lapor sendiri ke BNN atau ke institusi penerima wajib lapor namanya IPWL. Itu akan kita fasilitasi untuk dilakukan rehab dan kita tidak akan proses hukum. Oh, malahan. Sepanjang dia bukan bagian dari jaringan sindikat, gitu. Ya? Nanti kan kita pelajari lagi. Gitu. Sepanjang dia bukan bagian dari sindikat akan kita fasilitasi untuk dilakukan rehab. Artinya Pak, kalau ternyata nih ya, dia pengen tobat nih, dulu udah pernah bagian dari jaringan, terus dia udah pengen tobat nih, nah itu gimana tuh? Beda lagi penanganannya berarti? Ya kalau sukarela ya tetap kita pertimbangkan bantu, lah ya. Pertimbangkan. Oh gitu. Artinya kalau seperti itu tidak perlu lapor ke Polres berarti langsung ke BNN aja udah cukup saja, ya Pak? Karena yang punya fasilitas rehabilitasi kan di kita. Oh seperti itu, baiklah siap. Nah pertanyaan lagi Pak, ini dari awam aja nih, saya pernah sering dengar berita bahwa kadang-kadang ketika orang ditangkap mereka membawa atau menggunakan itu, membawa khususnya, yang itu batasnya berapa sih Pak sampai langsung dihukum mati itu? Kalau berapa sih, minimal berapa? Ya
Sebetulnya itu kan nanti kan tergantung dari hakim yang memutuskan gitu Oh, ya. jadi nggak langsung Ya, seketika nggak juga langsung sebenarnya juga Pak ya? sebetulnya kan gitu. Oh, makanya di berita tuh terancam. Ya, diancam pidana maksimal kan gitu. Oh, Tapi nanti oke. tergantung dari hakim yang mau menjatuhkan itu kan gitu. Oke, Tapi oke, kalau sudah misalnya pakai ton, pakai ratusan kilo Itu itu jelas ya? ancamannya seperti itu. Gitu. Pakai ton Pak ya. Ton. Astaga, saya baru tahu loh Pak. Ternyata gila, kita ibaratnya kolaannya semurah itu ya Iya, Pak ya. itu. Dijual di Indonesia berlipat-lipat seperti itu. Itu yang menggiurkan Pak. Dan itu di Indonesia itu ini yang jadi catatan juga ya. Biasanya sudah nggak murni loh. Padahal Kadang sudah dicampur sama sukrosa gula itu. oke. Iya, itu. Gitu. Oh, jadi nggak murni misalkan Iya, sabu kadang- misalkan Pak ya. iya. Itu dia nggak murni sabu. Kadang dicampur. Nah, kalau yang ekstasi itu malah dicampur kadang pakai semen putih terus Ya elah. yang itu buat menjernihkan air itu apa namanya? Kayak Baiklin itu. Bukan Baiklin yang semacam tawas itu. Oh iya iya Wah, iya. itu digerus gitu. Nanti dicetak lagi gitu. Minum racun ya, Ya. Pak. Kalau yang dimakan itu terus campurannya semen putih dicor berarti. Gitu. Loh Pak, oke itu kan kalau soal narkoba. Tapi beda ya kalau biasanya kalau minuman keras tuh beda lagi ya. Alkohol Minuman itu keras ya itu bukan ranah kita. nggak urusan ya. Itu kepolisian langsung ya Pak ya. Gitu. Oh. Sebenarnya kan kaitannya kan juga dengan perda kan. Kalau darah misalnya ada perda mirasnya. Itu beda lagi ya urusannya Pak ya. Nah kita bicara cukup kecil lagi Pak. Nah di Solo sendiri Pak, itu ada nggak Pak Bapak nemuin kasus? Enggak usah di Solo deh, di Cilacap mungkin sebenarnya kan lama 3,5 tahun di sana ya Pak ya, atau di kota lain. Ada cerita unik nggak sih Pak di balik pekerjaan Bapak ini sebenarnya? Yang ditangani itu? Iya dong. Ada gitu. Nah itu contoh Kak, ceritain Pak apa tuh? Kita berbagi ini Pak. Contoh- Misalkan apa? Misalkan. Contohnya ya mabuk minuman rendaman pembalut wanita. Serius Pak? Serius itu. Enggak, ceritanya gimana itu? Kok bisa gitu? Ya, pembalut wanita itu direndam, direbus itu. Airnya itu diminum. Oke. Terus motivasinya apa? Ya teler juga. Tapi kalau menurut saya itu telernya bukan karena minum air rendamannya. Tapi? Membayangkan yang dibalut. Itu mungkin karena dia beli nggak mampu, terus akhirnya cari yang murah gitu apa gimana ya Pak ya? Itu lah, baca-baca berita itu ngikut-ngikut gitu. Wah, astaga. Ya, kemudian ada SD itu. Heeh. Dia mabuk itu menggunakan fitting lampu. Fitting lampu apa? Jadi ya, Pak? fitting lampu Lampu tahu. itu kan ada fittingnya itu. Itu kan ada elemennya. Betul. Itu dikasih kapas. Oke. Terus kemudian dikasih multo atau minyak kayu putih, betul? Terus dibakar bawahnya. Oke. Asapnya tuh Asapnya? menghirup gitu. Astaga. Itu anak SD itu. Itu di mana Pak kayak gitu Pak? Ya mabuk juga dia, teler. Di mana itu daerah Oh, di mana? Cilacap waktu Cilacap. Wow. Jadi bukan lem lagi ya dia ya, lebih inovatif Ngelem ya. kan udah biasa itu. Oke, inovatif ya Seperti dia. itu. Gitu. Wow. Gitu. SD Pak, separah SD itu Pak. Iya gitu. Menurut Pak Tri kenapa sih kok bisa sampai kayak gitu generasi kita tuh? Ngikut-ngikut kayaknya gitu. Oke. Apa karena arus ini Pak ya informasi sekarang Iya, udah begitu informasi bebasnya? Bebas. Kemudian kan juga sekarang kan pengawasan orang tua kan tidak seperti dulu lagi gitu kan. Oke, masuk akal, masuk akal. Oh, seperti itu juga ya Pak ya, mantap. Aduh, Terus aduh. pernah juga ini ada anak SD ini kan, ini mau mengakses layanan rehabilitasi gitu, sukarela gitu. SD kelas berapa Pak? Ya sekitar kelas 5 lah gitu Oke. kan. Nah, terus kemudian kan kalau di bawah umur itu kan harus orang tuanya kan harus tahu ikut gitu kan, karena kalau lingkungan atau keluarganya tidak mendukung kan nanti dia akan relapse kembali terus lagi. Benar, kan. benar. Nah, yang nganter itu ibunya itu ternyata kalau make itu bareng sama ibunya. Astaga. Gitu. Jadi datang ke kantor itu ya? malah ibunya di klinik itu malah selfie bikin. Ini. Wow. Gitu ada kayak gitu kan. Oke. Iya. Mengentas banget ya Pak. Iya. Kalau di Solo Pak selama 3 bulan ini pengalaman apa nih? Atau masih standar nih? Masih standar. Kayak baru 3 bulan setengah ya Pak ya? Tapi kemarin ya kita sempat nangan itu ada pemakai juga kan. Baru-baru Itu aja? Kita ambil itu kan. Dia kalau beli itu kan katanya paket murah gitu. Harganya 500 gitu. Wih. 100.000 sekali pakai gitu kan. Oke. Sementara istrinya ini kan jualan batik itu, saya tanya, Ibu sehari berapa Bu omsetnya? Paling 30.000 tuh Pak. Saya bilangin sama bapaknya tuh. Lihat itu. Istrinya nyari uang 30.000 tuh sehari 500.000 cuma dipakai ngesut semalam. Wow. Ya kayak gitu-gitu tuh. Oke. Ya prihatin banget ya Pak ya Betul, sebenarnya. gitu kadang-kadang. Oke, gini Pak, ini mumpung kita kan juga akan memperingati Hari Anti Narkotika Internasional bahkan Pak ya. Nah, yang perlu kita ingin dengar nih Pak, khususnya dari Pak Tri, mewakili dari BNN, ya, apa nih mau disampaikan khususnya untuk Meta Miarsan, warga Solo khususnya. Jadi
Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI yang kita peringati tanggal 26 Juni itu sebetulnya bukan ulang tahunnya BNN gitu kan, bukan masih ulang tahun. dikiranya ulang tahunnya. Iya. Tapi itu sebetulnya adalah Hari Keprihatinan Dunia Internasional. Hari Keprihatinan Dunia Internasional, Internasional. bukan Nggih. hari ulang tahun ya. nggih. Oke. Itu akan pengaruh negatif sampai sekarang ini dari penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Itu Pak, ya? dimulai diperingati sejak tahun 1988. Oh, dari 1988 sebenarnya. Pak, negara nomor 1 yang kalau di rating tadi kan misalkan Jawa Tengah Semarang nih. Kalau dunia tuh mana Pak ya? Masih Amerika Latin lah. Tetap Amerika Latin ya? Kolombia. Oh, Kolombia tuh ya masih bandar banget tuh bandar sana ya. kan gitu. Oh, oke. Kalau di sana kan sudah punya pasukan sendiri itu kan. Khusus untuk mafianya. Udah punya tentara sendiri Punya ya. tentara sendiri. Oke. Mudah-mudahan kita nggak sampai segitu. Kayaknya enggak, Pak. Janganlah. Jangan. Indonesia tuh pokoknya begitu dia punya uang, bisa belanja, bisa apa tuh kayaknya juga nggak butuh narkoba, harusnya aja Pak. Penting bahagia. Tapi ya nggak jamin juga sih Pak. Wong faktanya yang pakai narkoba itu justru malah beberapa orang kaya juga banyak. Banyak ya. Kan aneh juga ya Pak ya. Gaya hidup. Bagian dari kalau gaya hidup udah beda lagi ya. Style gitu kan. Oke. Tapi memang kan gini, kalau mungkin sudah sering dugem dulu ya. Saya sering Pak. Dugem. Karena pekerjaan Pak. Itu kan kadang kalau masuk dudem gitu, dung itu kalau kita nggak pakai itu kan rasanya mungkin nggak bisa gitu ya. Apalagi orangnya pendiam gitu kan. Akhirnya begitu pakai itu nggak pernah rasa malu gitu. Jadi menikmati musiknya pakai gini-gini. Untungnya ada corona juga Pak. Kan nggak boleh berkerumun toh. Itu akhirnya dihilangin juga. Ya. Tetapi walaupun faktanya ada beberapa kemarin juga sudah mulai rame-rame lagi seperti itu. Ya Solo kayaknya kalau yang soal itu anteng-anteng aja sih. Ya kita patut sedikit berbangga lah Pak ya. Oke. Pak Tri, ini sebelum kita akhiri Pak di segmen terakhir, apa nih pesan Bapak untuk warga Solo nih secara umum aja? Terkait dengan narkoba dong. Terkait dengan betul. Tadi kan ini kalau kita kaitkan sama bonus demografi gitu kan. Itu kan nanti pada tahun 2024-5 ketika usia Indonesia 100 tahun kita akan memetik bonus itu gitu. Gitu. Kenapa? Karena usia produktif itu lebih besar dibanding usia yang tidak produktif. Yes. Tetapi itu punya persyaratan supaya kita bisa memetik bonus itu. Yaitu kalangan usia muda yang itu produktif tadi itu harus sehat dan berpendidikan. Oh, berarti saat ini itu usia yang dari sekarang masih sekolah-sekolah ini berarti Pak? Gitu. Itu syaratnya itu harus sehat dan berpendidikan. Tetapi sayangnya data dari LIPI dan UI penelitian itu justru pada usia tadi yang produktif itu 18% atau 3,4 juta itu menjadi pengguna. Wah. Nah, kalau itu kemudian tidak kita tangani secara serius, secara bersama-sama, ya nanti yang akan kita petik bukan bonus demografi. Tapi disaster bencana gitu. Wow. Di usia kita yang 100 tahun betul, besok. Gitu. Jadi melihat situasi seperti itu, saatnya kita untuk hanya diam. Jadi kita harus perangi bersama penyalahgunaan narkoba. War on drug. Dari lingkup yang paling kecil keluarga ya Pak ya? Keluarga dulu. Dari diri sendiri dulu kan. Dari sendiri baru keluarga gitu. Oke. Jadi untuk Indonesia bersih dari narkoba. Gitu. Ini oke. berkaitan dengan HANI, nanti yang akan dipusatkan di Bogor itu nanti akan dihadiri Presiden dan akan launching program desa atau kelurahan bersinar. Bersih dari narkoba. Desa atau kelurahan bersinar namanya? Bersih dari narkoba. Oh, bersinar tuh bersih dari narkoba. Oke. Gitu. Oke. Harus dimulai dari desa, lingkup paling kecil atau kelurahan gitu. Ya. Sehingga nanti garis besar nanti Indonesia akan menjadi Indonesia yang bersinar juga. Ya kita tetap optimis Pak bahwa itu sangat mungkin untuk dilakukan. Ya artinya semua punya kesempatan 50-50. Tetapi kita berpihak yang positif lah. Sangat mungkin dilakukan. Pak Tri, terima kasih dan kami keluarga Meta mewakili keluarga Meta Pak juga mengucapkan pokoknya selamat untuk kinerjanya BNN selama ini. Kalau kita bicara soal Indonesia nih Pak ya, khususnya BNN Solo nanti dengan kepemimpinan Pak Tri juga mudah-mudahan pasti insya Allah membawa dampak yang positif. Gitu Pak Tri. Insya Allah. Sehat terus Pak Tri. Amin. Dan tetap
hidup bersih dari narkoba ya Pak ya. Betul, Siap. Baik, Meta Mirsa, itu yang kita obrolin untuk kali ini. Tenang buat kamu yang pengen nanti ngobrol-ngobrol yang berhubungan dengan BN Pak Tri, kita undang lagi besok ya di episode berikutnya. Siapa tuh jadi acara rutin malah nggak apa-apa ya. Biar kita sekali-kali yang kesana Pak. Iya betul. Nanti BNN bikin ruang podcast sendiri Pak. Lagi mau bikin. Oh cocok. Tukang syuting udah ada Pak, presenter udah ada. Baru mau bikin nyari ruangannya masih. Oh nyari ruangannya ya, soal bekas puskesmas ya, dicari dulu ya. Oh siap. Baik, itu Meta Mirsa, kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nanti kira-kira apa yang menarik di episode-episode berikutnya. Saya buat pamit. Pak Tri sekali terima kasih. Sama-sama. Salam damai Indonesia, anti narkoba. Dadah.